Hai kelas, kali ini Miss akan bahas beberapa soal yang Miss ambil dari buku Exus halaman 21, nomor 7 sampai nomor 11. Kita perhatiin ya. Kamu boleh ambil bukumu dan buka buku Exus halaman 21, perhatikan soal nomor 7. Diketahui seperti ini, ABCD adalah sebuah trapesium. Garis AB sejajar dengan garis CD, kemudian diketahui sudut DCA dan sudut DBA. Nah, kita coba cari satu-satu ya. Tadi diketahui apa? Sudut DCA 32 derajat. Ini DCA di sini. Ya, kemudian kalau misalnya DCA di sini dan diketahui juga DBA 28 derajat. Nah, ini yang kita cari sudut COB. Sudut COB. Kita buat dulu ya garis bantunya. Nah, ini garis bantunya sejajar dengan garis DC dan garis AB. Berarti kalau di sini 32 derajat, kita bisa cari ini sudut yang di sini. Karena mereka saling berseberangan, sudut dalam berseberangan. Jadi kalau di sini 32, berarti di sini juga 32. Nah, ini juga kita bisa cari nih sudut ini. Jika diketahui sudut DBA-nya 28, berseberangan juga sama yang di sini. Berarti di sini juga 28. Sehingga kita peroleh sudut COB 32 plus 28. Berarti hasilnya 60 derajat. Setelah COB kita coba cari lagi yang lain. Ini 32 derajat ya. Yang tadi diketahui DCA 32 derajat. Berarti ini bisa kita cari BAC 32 derajat juga. Dari mana? Sama seperti tadi, sudut dalam berseberangan. Kemudian ini yang diketahui DBA 28, berarti sudut yang di sini juga bisa kita cari 28 derajat. Nah, yang diketahui selain itu AC garis bagi sudut DAB. Kalau ini AC garis bagi, berarti garis ini membagi sudut DAB sama besar. Artinya sudutnya sama, ini dengan ini sama. Kita kasih simbol seperti ini ya. Saya kasih simbol lingkaran penuh. Artinya kalau BAC di sini 32 derajat, berarti di sini CAD juga 32 derajat. Ya, karena garis bagi tadi. Oke. Kita mau cari tadi ADC. Kalau kita cari ADC, berarti kita pakai ini yang diketahui. Coba perhatikan sudut BAD dengan sudut ADC, dia hubungannya apa? Sudut dalam sepihak. Oke, sudut dalam sepihak ya. Berarti kalau kita jumlahkan mesti 180 derajat. Oke. DAB 64 dari mana? Ini 32 ditambah 32. Ya, kemudian kita peroleh langsung hasilnya. Yes, sudut ADC 116. Nah, ADC udah ketemu, berarti ADO bisa kita cari dong. Bisa. Caranya gimana? Tinggal kita kurangin aja. Yang tadi ADO diperoleh dari ADC minus CDO. CDO-nya 28 derajat. ADC-nya tadi kita cari ya, 116. Berarti 116 dikurang 28. Oke, ADO dapat 88 derajat. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal 8. Soal nomor 8 ini bangunnya jajar genjang. AB sejajar dengan DC, ini tanda sejajarnya. Kemudian AD sejajar dengan BC. Terus apalagi yang diketahui? Nih, ADB 80, DAB 60, ACB 35 derajat. Yang ditanya sudut-sudut DOC. Ini tadi diketahui ya. ADB 80, kemudian DAB 60,
dan ACB 35. Yang ditanya sudut-sudut segitiga DOC. Di segitiga DOC ini ada 3 sudut, yaitu sudut CDO, mana CDO yang ini, kemudian sudut DCO yang ini, dan yang terakhir DOC yang ini. Ya, kalau kamu random juga boleh, terserah yang mana duluan. Kita akan gunakan semua hubungan antar sudut yang sudah kita ketahui. Saya mau cari yang CDO dulu. Kalau saya mau cari CDO, berarti saya pakai ini yang 60 dan 80. Apa hubungannya? Ya, hubungan mereka adalah sudut dalam sepihak. Ingat ya, kalau sudut dalam sepihak, berarti kalau dijumlahkan, kedua sudut ini jumlahnya 180 derajat. Ini kita tahu 60, ini kita tahu 80 plus CDO. Kita kan mau cari CDO ya tadi. 80 plus CDO plus 60 sama dengan 180, berarti CDO-nya bisa kita peroleh 40 derajat. CDO udah ketemu, yuk kita lanjut ke sudut yang lain. Yang kedua kita cari sudut DOC. Mana DOC ya tadi? Oh, di sini. DCO. Ini yang kedua ya, DCO. DCO berarti kita pakai ini yang diketahui ACB 35. Kalau ACB 35 berarti di sini juga 35 sudut DAC. Dari mana? Ya, pakai hubungan sudut dalam berseberangan. Kalau ini 35 berarti kita peroleh yang sebelahnya ini BAC 25 derajat diperoleh dari 60 minus 35. Nah, kalau BAC udah ketemu, maka yang terakhir DCO akan ketemu juga 25 derajat menggunakan hubungan sudut dalam berseberangan. Oke, good, kita lanjut. Sekarang DOC yang ini ya. Kita mau cari ini nih. Kita gunakan apa? Ya, bantuan. Garis bantu. Nih, garis bantunya. Perhatikan ya, ini yang diketahui ADB 80 nih, 80. Nah, sekarang sama sudut ini apa hubungannya? Sudut dalam berseberangan. Berarti kalau di sini 80, di sini juga 80. Setuju ya? Nah, kalau mau cari ini kita lihat yang mana? Lihat yang ini nih. 35 di sini berarti berapa? Yes, 35 juga. Sama ya. Sudut dalam berseberangan. Oke, tinggal kita jumlahkan aja. Jadi 80 plus 35, 115. Sudut-sudut segitiga DOC kita sudah ketemu semua. Lanjut ke nomor 9. Sekarang kita mau buktiin. Nomor 9 ini soalnya minta dibuktikan jika diketahui nih garis A dan garis B sejajar, kemudian diketahui lagi AP dan BP garis-garis bagi. Kita akan buktikan kalau AP dan BP itu tegak lurus. Kalau tegak lurus kita mesti cari sudut APB itu besarnya 90 derajat. Tadi yang diketahui apa? AP. Nih, ini garis AP membagi sudut ini. Kalau membagi berarti dia besar sudutnya sama. Ini saya kasih simbol X ya. Di sini besar sudutnya sama. Kemudian BP membagi sudut ini. Ini garis bagi berarti sudut ini dibagi menjadi 2 dengan besar sudut yang sama, berarti saya kasih simbol yang lain. Ini saya kasih simbol lingkaran penuh. Nah, kita mau buktiin kalau ini sudut ini APB 90 derajat. Kalau tegak lurus berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Ini yang mau kita buktikan. Oke, kita pakai garis bantu dulu. Seret. Sejajar sama A dan B ya. Garis A dan B. Kita pakai pemisalan. Simbol X tadi saya misalkan M. Ini M.
Berarti kalau di sini M, di sini M, berarti sudut A yang ini 2M ya. Setuju? Nah, sudut yang X ini, simbol X ini dengan sudut yang bersimbol lingkaran penuh ini hubungannya apa? Sudut dalam sepihak. Berarti kalau dijumlahkan 180 derajat. Artinya kalau saya mau cari si lingkaran penuh ini, si 180 itu mesti dikurang sama si 2M, kemudian kita bagi 2. Nah, seperti ini ya. 180 min 2M dapat dari mana? Tadi, sudut dalam sepihak. Kenapa saya bagi 2? Karena saya cuma cari satu lingkaran penuh. Bukan 2 lingkaran penuh. 1, berarti kalau 1 saya bagi 2 ya. Nah, cara membaginya bagaimana nih? Nih, 180 bagi 2 itu 90. Kemudian, min 2M dibagi 2 berarti minus M. Jadi, kalau saya misalkan X itu M, simbol X itu M, dan simbol lingkaran penuh itu 90 derajat minus M. Tadi dapat dari mana 90 derajat minus M? Ya, dari sudut dalam sepihak. Oke, tadi kita misalkan simbol di sini, simbol X sudutnya sebesar M derajat, berarti kalau di sini M, di sini apa? Yes, M juga. Kenapa? Ya, pakai sudut dalam berseberangan. Nah, kalau simbol lingkaran penuh ini tadi 90 minus M, maka sudut yang di sini berapa? Sama juga, 90 derajat minus M. Hubungannya apa? Berseberangan juga. Maka bisa kita buktikan nih. Kan kita mau cari ini ya tadi ya. Ini kan kita mau cari si APB ini. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. Sudut APB berarti M ditambah 90 minus M. Ini bisa kita operasikan M dikurang M 0 berarti yes, terbukti sudut APB 90 derajat. Maka AP tegak lurus dengan BP. Lanjut ke nomor 10. Perhatiin soal nomor 10. Jadi diketahui DE sejajar dengan BC. Sudut A siku-siku. Saya kasih simbol seperti ini. Kemudian sudut B 42 derajat. Yang ditanya ini ADE. Nah, di soal itu sudah dikasih tahu tuh pakai garis bantu. Garis bantunya yang mana ya? Saya coba yang ini. Nah, saya buat garis bantu yang sejajar dengan garis AB. Saya buat yang baru yaitu garis FG. Kamu boleh tambahkan di sini huruf F dan G. Ini sejajar, maka saya kasih simbol sejajarnya ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa gunakan apa yang diketahui. Ini 42 derajat. Maka sudut F yang di sini nih, yang lancip ini CFD bisa kita peroleh 42 derajat juga. Pakai apa? Pakai hubungan, ya hubungan sehadap. Sehadap ya. Kemudian ini 42 derajat. Berarti yang ini bisa kita peroleh juga dong. Yes. 42 derajat juga. Sehadap juga ya. Ini 42 dan 42 sehadap. Nah, ini tadi A siku-siku. Berarti sudut ADG juga siku-siku. Ini 90, ini juga 90. Pakai hubungan ya sudut dalam berseberangan. Oke. Berarti ADE kita peroleh 90 plus 42. Yes, kita peroleh sudut ADE 132 derajat. Gimana? Mudah bukan? Lanjut ya ke soal yang terakhir. Garis ST sejajar dengan garis QR. Di simbol sejajarnya. Kemudian sudut P siku-siku. Di sini siku-siku berarti 90 derajat. Kemudian PQR 123 derajat. Yang ditanya PST. Ini yang ditanya. Kita pakai garis bantu. Kira-kira garis bantunya yang mana? Oke, saya buat yang seperti ini.
Ini berarti ada titik potong di sini, titik U. Kita akan gunakan apa yang diketahui ya. Mulai dari 123 nih, PQ R 123, berarti SUR juga 123. Kita gunakan hubungan sudut sehadap. Ya, kalau ini kita mau cari ini TSU, berarti kita peroleh 57 derajat. Dari mana tuh 57 derajat? Nah, ini sama ini kita pakai hubungan sudut dalam sepihak ya. Sudut ini TSU dengan sudut ini SUR, jumlahnya mesti 180 derajat. Berarti 180 dikurang 123 dapat nih sudut TSU 57 derajat. Oke, TSU udah dapet, tinggal yang ini. PSU saya dapat 90 derajat juga. Dapat dari mana? Ya, tadi ini sama ini apa? Sama sudut dalam sepihak. Kalau dijumlahkan mesti 180. Oke, tinggal kita gabung aja tuh. PST itu hasil dari 90 derajat ditambah 50 derajat, yaitu 147 derajat. Nah, gimana? Semakin ngerti? Semoga membantu kalian ya. Oke, selamat belajar. Lanjutkan lagi kegiatan kalian. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.